Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rekaman video bagaimana menggunakan e-learning di lingkungan Man Insan Cendekiasia. Pertama, buka browser. Saya menggunakan di sini Mozilla Firefox. Anda juga bisa menggunakan Google Chrome atau yang lainnya. Alamat indeks server kita adalah di atas ini, server.icsia.net, atau bisa menggunakan IP address 192.168.15.225. Itu adalah halaman indeks server kita juga. Kemudian dari sini kita bisa lihat di sini ada beberapa menu. E-learning, ada icsia TV, radio, download aplikasi, dan dua menu yang belum diaktifkan. Untuk ke e-learning kita bisa mengklik pada e-learning ini. Nanti akan dibukakan tab baru untuk ke halaman e-learning. Jika juga halaman e-learning ini tidak bisa menggunakan domain ini adalah domain internal, jadi cuma bisa atau hanya bisa diakses dari jaringan internal Man Icsia. Jika tidak bisa menggunakan domain ini, bisa menggunakan IP juga 192.168.15.230. Itu adalah halaman e-learning kita juga. Karena saya bisa menggunakan domain, saya akan menggunakan domain internal saja di belajar.icsia.net. Ini adalah halaman login, halaman utama dari server e-learning. Di sini ada kursus-kursus atau pelajaran-pelajaran. Saya sudah membuat kategori. Kami sudah membuat kategori yang ada kurikuler dan ekstrakurikuler serta pelajaran umum yang semua bisa mengikuti. Kurikuler adalah pelajaran yang di kelas, lengkap kelasnya. Kemudian ekstrakurikuler nanti pelajaran yang berhubungan dengan ekstrakurikuler. Pertama kita akan login di sebelah kanan atas, login. Ini sedikit bacaannya, jadi harus, jika ingin menggunakan secara penuh, bisa mendapatkan username dan password di Man-IC. Untuk Man-IC maksudnya bisa ke ICT Center atau ke pihak kami. Untuk guru dan karyawan, untuk guru khususnya kemarin sudah diinputkan username-nya masing-masing. Jika Bapak Ibu lupa password, atau misalnya yang santri atau siswa, bisa menghubungi staff atau anak-anak yang diperbantukan di ICT Center untuk diminta bantuannya untuk meresetkan password atau melihat apakah username dari Ananda semua atau Bapak Ibu. Saya coba login. Saya sudah punya akun di sini didaftarkan sebelumnya. Username kemudian password. Remember username jika Anda ingin login lebih lama. Misalnya Anda menggunakan laptop Anda sendiri sehingga tidak harus login terus. Mungkin loginnya lebih lama dari tanpa harus mencentang ini. Saya centang supaya loginnya lebih lama dan tidak logout otomatis. Pilih login untuk masuk. Baik, ini adalah tampilan e-learningnya. Ada menu tambahan yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di course overview adalah yang di tengah ini. Ini adalah kursus yang Bapak Ibu atau Anda sebagai peserta di dalamnya, baik itu sebagai siswa ataupun sebagai guru ataupun sebagai guru tanpa status mengedit. Ini di course overview. Di sini karena course-nya kosong karena username saya atau login saya tidak diikutkan dalam kursus manapun.
Menu sebelah kiri adalah navigasi, ada site home, ada site page, ada kurs. Ini sama. Di sini nanti akan terdaftar kursus-kursus yang ada semuanya, dan nanti kursus-kursus yang Ananda ikut atau Bapak Ibu ikut di dalamnya. Administration adalah menu tambahan. Ini mungkin berlaku untuk administration. Jadi misalnya login yang hak aksesnya lebih tinggi, saya di sini bisa mereset dan membuat user baru, termasuk juga login beberapa staff ICT Center. Nanti termasuk juga loginnya sebagai manager di kurikuler. Misalnya di bagian kurikuler manajernya adalah WK kurikulum, di ekstrakurikuler manajernya adalah WK kesiswaan. Jadi di sana nanti ada menu tambahan yang berhubungan dengan pengelolaan pelajaran atau kursus di subkategori itu. Di sebelah kanan adalah menu tambahan lagi, ada private file. Jadi Bapak Ibu bisa mengirim atau memasukkan file-file ke sini untuk disimpan, misalnya file-file yang berhubungan dengan pelajaran. Jadi disimpan dulu sebelum nanti ditampilkan misalnya. Jadi bisa disimpan di server. Ada online user, ini adalah user-user atau pengguna yang online di 5 menit terakhir. Dan ada kalender dan event-event di bawahnya yang berhubungan dengan akun ini. Bisa jadi misalnya kursus, ada tugas yang harus diupload tanggal sekian, atau misalnya ada kuis yang harus dikerjakan, berapa waktu lamanya gitu. Di pojok kanan atas tadi login, sekarang sudah berganti dashboard kita. Dashboard tadi sama seperti halaman home tadi. Ada menu profile untuk melihat profil dan bisa mengedit profil kita. Jadi bisa mengedit profil, mengganti username, mengganti password misalnya gitu. Oke, ini bisa disimpan untuk menambahkan picture dan lain sebagainya. Jangan lupa disimpan update profile untuk menyimpan perubahan yang dilakukan di sini. Ada juga grade, jadi nanti setiap tugas yang kita kerjakan, atau misalnya guru yang menjadi guru di salah satu kelas, nanti akan ada grade. Grade inilah berhubungan dengan penilaian dari siswa ataupun guru. Sama juga message ini bisa digunakan untuk chatting, bukan chatting ya, berkirim pesan sesama user di e-learning ini. Kemudian preferences ini adalah settingan untuk profil kita ini. Saya rasa cukup ini untuk pengenalan login dan profilnya. Jika Bapak Ibu atau siswa semua menggunakan laptop labor, komputer labor ataupun laptop temannya, jangan lupa setelah login kembali logout. Kita akan kembali ke halaman depan lagi. Kembali ke halaman login. Jadi selain login menggunakan ini, kita juga bisa sebenarnya menggunakan login sebagai tamu. Nanti ada mungkin kursus yang disediakan dengan akses tamu gitu. Tapi untuk sementara ini semua kursus ataupun semua pelajaran dia penggunanya harus terdaftar, karena untuk mengupload tugas, mengerjakan ulangan dan sebagainya itu harus tercatat di sistem. Demikian video pengenalan awal ini. Selanjutnya akan penggunaan, nanti akan dibagi video yang berhubungan dengan keperluan guru dan video yang berhubungan dengan keperluan siswa.
Misalnya siswa berhubungan dengan tugas, mengikuti kuis dan sebagainya. Nanti guru berhubungan dengan bagaimana memasukkan materi, membuat kuis, memasukkan bank soal dan lain sebagainya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.